Hari ini kita akan belajar pelajaran tema. Kita masuk ke tema 2, yaitu subtema 1, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Kita belajar pembelajaran 1 ya. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, pejamkan mata, lipat tangan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, kami ucapkan terima kasih atas berkat-Mu. Berikanlah kami kelancaran dalam mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir nanti. Semoga apa yang kami terima dapat kami cerna ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan belajar apa? Yang pertama kita belajar IPA. Kita belajar sistem pernafasan hewan. Kedua, kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu mencari informasi penting dari teks. Subtema 1 yaitu tadi masih cara tubuh mengolah udara bersih ya. Pembelajaran 1. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami sesuatu hal. Nah, salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Setelah membaca informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu kita juga dapat membuat pengelompokan setiap pertanyaan dengan cara membuat sebuah peta pikiran. Kita lihat, perhatikan bacaan berikut. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara di sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Nah, Dayu senang sekali melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut-mulut ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa sih yang dilakukan ikan-ikan hiu itu? Nah, sini kita buat dalam peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Nah, ini berikut ini contoh peta pikiran yang sesuai dengan teks Dayu dan ikan hias. Judulnya Dayu dan ikan hias ya. Nah, apa jenis ikan hias yang dipelihara Dayu tadi? Yaitu adalah ikan mas koki. Siapa yang memelihara ikan hias? Yaitu Dayu. Di mana ikan hias itu dipelihara? Tadi di bacaan tadi di akuarium ya. Nah, kapan ikan hias itu diberi makan? Dayu memberi makannya setiap hari. Kapan akuarium itu dibersihkan? Seminggu sekali diganti dengan air bersih tadi ya. Kemudian apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Pembelajaran 1, muatan IPA ya. Kita belajar sistem pernafasan hewan. Hewan memiliki sistem pernafasan yang berbeda-beda. Nah, sistem pernafasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sistem pernafasan meliputi organ-organ pernafasan dan cara kerja organ-organ pernafasan tersebut.
Berikut adalah beberapa jenis hewan dan sistem pernafasannya. Cacing tanah. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulit yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Trakea adalah saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernafasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut dengan stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Ketiga, ikan. Ikan bernafas menggunakan insan. Insan berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut-mulut ikan itu tertutup dan air akan mengalir ke bagian insan yang terbuka. Dan terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Air atau oksigen tadi masuk ke mulut, mulut masuk ke insan. Yang keempat, amfibi atau katak. Amfibi merupakan hewan yang memiliki dua tahap. Tahap hidupnya di air dan kemudian di darat. Saat di air dalam fase berudu, amfibi bernafas menggunakan insan. Nah, saat di darat, amfibi bernafas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi ini memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian hewan reptilia. Dia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung, kemudian ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Ada reptilia yang dapat menyelam, seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Yang keenam adalah burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Pernafasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara digunakan pada saat terbang. Pundi-pundi udara ini mampu menyimpan udara. Nah, saat terbang, burung tidak bernafas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara tadi. Yang ketujuh adalah mamalia. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung, kemudian ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia yang hidup di air bernafas dengan memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Nah, tugas kalian hari ini yaitu adalah catatlah sistem pernafasan hewan yang sudah saya jelaskan di slide tadi ya, ditulis di buku tema kalian. Dan tugas yang kedua adalah mengerjakan soal ulangan subtema 3 tema 1 ya, kerjakan di buku. Dan yang mencatat tadi dicatat yang rapi ya. Oke. Pelajaran kita 1 subtema 1 tema 1 tentang bagaimana kita mencari informasi penting dari teks dan sistem pernafasan hewan. Nah, kita sudah belajar di situ tadi. Semoga jelas ya. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Semoga pembelajaran yang kami terima tadi bisa kami pergunakan untuk masa depan kami dan kami bisa cerna dengan baik dan kami bisa memperdalaminya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkatilah aktivitas kami nanti dari siang hari hingga malam nanti. Semoga Engkau senantiasa memberkati kami, keluarga kami, guru-guru kami, dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Dah.